Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Inggris. Tentunya kalian telah mengenal nama negara Inggris bukan? Karena bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nah, bagaimana kondisi alam di negara Inggris? Mari kita bahas secara detail pada bagian berikut ini. Kita lihat dulu posisi Inggris pada peta ya anak-anak. Ini adalah peta dunia. Ini yang diberi tanda lingkaran merah, ini adalah negara Inggris. Inggris itu terletak di benua Eropa paling ujung dan merupakan pintu masuk benua Eropa. Sehingga letak Inggris itu sangat strategis. Nah, mari kita kenal tentang Inggris terhadap wilayah sekitarnya anak-anak. Ada istilah tentang Great Britain, itu adalah Pulau Britania Raya. Ini pulau yang besar ini namanya Great Britain. Yang kedua ada istilah United Kingdom atau sering disingkat UK. Itu adalah nama kerajaan Inggris, kerajaan bersatu Inggris. Terdiri dari wilayah Britania Raya ditambah Irlandia bagian utara. Kemudian ada Ireland atau Irlandia, itu yang ini anak-anak. Ireland ini adalah pulau Irlandia. Dan ada istilah British Isles atau Kepulauan Britania. Nah, Kepulauan Britania itu terdiri dari Britania Raya ditambah pulau Irlandia. Nah, sudah mengenal tentang Inggris dan kawasannya kan anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur barat sampai 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Berarti Inggris terletak pada 2 bujur ya anak-anak. Artinya Inggris dilalui oleh bujur 0 derajat. Secara geografis, Inggris terletak di sebelah barat daratan Eropa. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pada peta sebelumnya. Letak Inggris sangat strategis. Mengapa demikian? Nah, tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa letaknya strategis karena terletak pada pintu masuk atau forpos benua Eropa. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Inggris merupakan negara kepulauan seperti Indonesia anak-anak. Nah, ini Pulau Britania Raya seperti yang tadi Bu jelaskan, dan ini Pulau Irlandia. Negara bagian di Inggris antara lain Wales, England, Skotlandia, dan Northern Ireland atau Irlandia Utara, serta sejumlah kepulauan, antara lain ada Kepulauan Orkneys dan Hebrides, serta kepulauan lainnya. Batas wilayah Inggris di sebelah utara, di sini adalah kawasan Samudra Atlantik. Di sebelah timur itu sini, ini adalah Laut Utara. Dan Selat Dover. Selat Dover itu selat yang membatasi antara Inggris dengan benua Eropa. Kemudian di selatan adalah Selat Channel, dan di sebelah barat adalah Samudra Atlantik dan Laut Iris. Sedangkan luas wilayah Inggris 244.110 km persegi. Bandingkan dengan Indonesia anak-anak. Masih luas Indonesia bukan? Nah, mari kita lanjutkan dengan keadaan alamnya anak-anak.
Keadaan alam Inggris dibedakan menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan bergunung-gunung di bagian barat, ini barat dan utara. Ya, yang berwarna coklat ini anak-anak, dalam relief pegunungan itu berwarna coklat. Daerah pegunungan ini meliputi wilayah Wales dan Wales dan Skotlandia. Pegunungannya antara lain ada Pegunungan Grampian, Pegunungan Penin, dan Pegunungan Cambrian. Sedangkan puncak tertingginya adalah Gunung Ben Nevis. Daerah yang kedua adalah daerah yang bergelombang di bagian timur dan selatan anak-anak. Di kawasan ini merupakan daerah dataran rendah England dan semenanjung barat daya England. Terdiri atas plato yang mengandung granit kasar dan batu pasir dengan lembah sungai yang dalam. Baik, anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga adalah kawasan Irlandia Utara. Kawasan Irlandia Utara merupakan daerah rendah yang dikelilingi oleh tanah tinggi. Nah, wilayah ini seperti cekungan anak-anak karena rendah dikelilingi oleh daerah yang tinggi. Baik, kita lanjutkan keadaan iklimnya anak-anak. Berdasarkan letak lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang, sehingga Inggris memiliki 4 musim, diantaranya musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Ditinjau dari kondisi geografis, Inggris beriklim laut yang dipengaruhi oleh angin barat daya yang berasal dari Samudra Atlantik, bertiup sepanjang tahun dan mendatangkan banyak hujan. Iklim Inggris juga dipengaruhi arus laut panas yang dinamakan Gulf Stream. Mari kita lihat anak-anak, ini yang warna merah ini adalah arus Gulf Stream, arus panas yang berasal dari daerah Khatulistiwa, dari Teluk Meksiko menuju Laut Utara, ini melalui wilayah Inggris. Nah, ini adalah arus Gulf Stream atau arus panas. Nah, iklim di Inggris juga dipengaruhi angin barat dari Samudra Atlantik ini. Sehingga karena berasal dari samudra membawa banyak uap air, maka di Inggris juga memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, apa keuntungan arus Gulf Stream ini bagi Inggris anak-anak? Mari kita lihat. Nah, ini adalah dampak arus Gulf Stream bagi Inggris. Yang pertama, pelabuhan laut pantai barat Eropa tidak beku pada musim dingin. Yang kedua, arus itu banyak membawa plankton-plankton di daerah pantai Eropa, sehingga wilayah itu kaya ikan. Yang ketiga, digunakan untuk pembangkit listrik di pantai timur Eropa. Yang keempat, membantu menurunkan hujan di daerah pantai kawasan Eropa Barat. Dan yang kelima, memperlancar pelayaran antar benua. Itu dampak arus Gulf Stream bagi Inggris anak-anak. Gimana anak-anak, ada pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah video ini ya. Mari kita lanjutkan dengan keadaan penduduk anak-anak. Keadaan penduduk Inggris itu kalau dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2015 mencapai 65,1 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4%. Artinya angka pertumbuhan penduduknya rendah dan itu merupakan salah satu ciri negara maju anak-anak. 90% jumlah penduduknya itu tinggal di kota. Berarti mayoritas wilayah Inggris adalah daerah perkotaan anak-anak. Penduduk asli Inggris adalah bangsa Celt, yaitu Scot, Irland, dan Wales. Dan juga bangsa Jerman, Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Ini orang-orang Inggris. Tergolong rasnya Kaukasoid anak-anak. Penduduk pendatang berasal dari Asia dan Afrika.
Inggris memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah seperti tadi sudah disebutkan, yaitu 0,1 sampai 0,4% tadi anak-anak. Mayoritas penduduknya beragama Kristen, 86,9%. Sisanya ada yang beragama Islam, Yahudi, dan Hindu. Ini adalah salah satu sudut kota di negara Inggris anak-anak. Pernahkah kalian mengunjungi negara Inggris? Tentunya kita akan merasa senang bila kita bisa punya kesempatan mengunjungi negara Inggris sebagai salah satu negara maju di dunia. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan tentang keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian di Inggris itu didukung oleh banyak faktor, tapi sektor utama itu adalah perindustrian. Kawasan industri di Inggris disebut Black Country. Kawasan ini berpusat di Birmingham dan Sheffield. Mengapa disebut kawasan Black Country? Karena di daerah industri itu banyak terdapat asap tebal berwarna hitam. Dan ini sebenarnya julukannya sudah ada sejak zaman masa pertengahan dulu, abad pertengahan, yaitu ketika awal revolusi industri di Inggris. Hasil industrinya lokomotif, mobil, pesawat terbang, ban, tekstil, wool, sutra tiruan, dan industri perkapalan dan galangan kapal yang terbesar di seluruh dunia. Nah, ini industri galangan kapal Inggris itu terbesar di seluruh dunia, anak-anak. Yang kedua, sektor industri yang kedua, sektor ekonomi yang kedua adalah pertambangan. Inggris merupakan negara penghasil dan pengekspor batu bara yang besar. Hasil tambang lainnya adalah kaulin, besi, tanah liat, porselin, ini timah, dan tembaga. Kalau ini batu bara anak-anak. Nah, ini beberapa tambang yang ada di negara Inggris. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Yang ketiga adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasil pertaniannya antara lain kentang, gandum, heifer, dan sayur-sayuran. Peternakan Inggris di Inggris sangat maju dan dikerjakan secara intensif. Binatang ternak yang dipelihara adalah unggas, lembu, biri-biri, dan babi. Perikanan di Inggris itu sangat maju dan menduduki tempat teratas di Eropa. Pusat penangkapan ikan di Inggris antara lain Grimsby, Aberdeen, dan Wick. Ini Wick ada di bagian utara, ini Aberdeen anak-anak. Ini adalah daerah kawasan penangkapan ikan yang ada di Inggris. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, maka Ibu memberikan sebuah kuis untuk kalian kerjakan di akhir video ini dan kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk diberikan umpan balik. Coba kalian sebutkan hasil industri di Inggris. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebutkan komoditas ekspor dan impor negara Inggris. 3. Jelaskan faktor penyebab majunya peternakan di negara Inggris. 4. Berilah contoh bidang-bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Inggris dewasa ini. Yang kelima, coba kalian amati peta Inggris dan Indonesia, kemudian buatlah perbandingan kondisi alam Indonesia dan Inggris yang menyangkut persamaan keadaan alam dan perbedaan keadaan alam. Yang keenam, carilah informasi di buku maupun internet tentang peninggalan-peninggalan Inggris yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Inggris dulu pernah menjajah Indonesia. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan sama teman atau berdiskusi dengan orang tua dan saudara-saudara kalian. Kalian juga bisa menanyakan yang tidak paham kepada Bapak Ibu guru kalian atau bisa menuliskan pada kolom komen di bawah video berikut ini.
Gimana anak-anak? Sudah jelas bukan? Nah, anak-anak, pada video ini kita sudah mengupas banyak tentang negara Inggris. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang negara Australia anak-anak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.